Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro 1. Episode ke-246. Pangeran Mangkunagara berbesan dengan Tumenggung Kudonowarso. Rombongan sang raja sampai di Surakarta pada hari Sabtu. Adipati Mangkuprojo dan bawahannya disuruh memikirkan segera sawah dari Pangeran Mangkunagara. Adipati Mangkuprojo dan para tumenggung kemudian menghadap ke Mangkunagaran dan kemudian melayani kesukaan Pangeran Mangkunagara main dadu, adu kemiri, main kartu, dan mengadu burung atau ayam. Dalam melayani pangeran, sikap mereka tak beda ketika melayani sang raja. Di sela-sela permainan, Adipati Mangkuprojo berkata, "Pangeran Paduka menghendaki tanah yang mana dari yang seluas 4.000 itu?" Pangeran berkata manis, "Yang 3.000 berada di sepanjang Laroh, Matesih, Gunung Kidul, dan Sembuyan. Yang 1.000 ambilkan dari Kaduang saja. Adapun sisa tanah di Kaduang masih 500 berupa tanah kering. Itu aku perbaiki dan aku pinjam saja." Sesudah matang permintaan pangeran, Adipati Mangkuprojo segera melapor kepada sang raja. Tidak lama kemudian tanah diberikan kepada Pangeran Mangkunagara. Sang raja juga memberikan bandar yang membawai beberapa pasar di wilayah itu. Pangeran Mangkudiningrat diberikan tanah seluas 500 di luar tanah yang seluas 4.000 tersebut, yakni diambil dari tanah Pacitan. Pangeran Anom atau yang dulu bernama Raden Mas Guntur, menantu Pangeran Mangkunagara, mendapat 400 sawah. Raden Adikusumo mendapat 100 dan dua adiknya masing-masing mendapat 50. Ketiganya hanya mendapat sedikit karena masih berstatus magang. Tumenggung Pringgoloyo mendapat 1.000 tanah di wilayah Pamajekan. Semua sudah mendapat tanah masing-masing dan sudah merasa nyaman. Setiap hari pangeran selalu bersuka-suka. Orang Surakarta pun tunduk menghormat seperti kepada sang raja. Patih dan para bupati serta segenap kerabat pasti menghadap di setiap Rabu dan Ahad. Mereka selalu bersukaria dengan menggelar pertunjukan tayub. Pada hari Sabtu, pangeran keluar di arena latihan keprajuritan dengan para mantri dan Kudonowarso. Setelah selesai acara latihan pukul 9, sang raja memanggil Pangeran Mangkunagara. Seperti itulah yang biasa dilakukan di hari Sabtu. Berganti bulan. Pada tanggal 4 bulan Rojab, pangeran menikahkan seorang putrinya dengan anak Kudonowarso. Raden Ajeng Sawi menikah dengan Bagus Budal. Warga Mangkunagaran semua berjaga di tempat Kudonowarso dan kediaman Pangeran Mangkunagara. Perintah sang raja semua wedono luar agar ikut berjaga di Mangkunagaran, baik laki-laki atau perempuan. Adipati Mangkuprojo dan para bupati banyak memberikan hadiah untuk kedua pengantin. Setiap malam mereka bersuka-suka. Tuan Obru pun tak ketinggalan. Semua menyambut hajat pangeran seolah yang punya hajat adalah sang raja sendiri. Pada hari Senin dilakukan akad nikah. Setelah selesai dilakukan acara tayub oleh semua kerabat. Para mantri bertindak sebagai pelayan. Para kaliwon ikut mengiringi. Suara meriam terdengar berdentum berkali-kali. Paginya Adipati Mangkuprojo membawa kedua pengantin menghadap ke istana untuk berbakti kepada sang raja dan Ratu Kencono. Pengantin diterima sang raja dan diberi gelar Tumenggung, serta diberi nama baru Suryo Kusumo. Ki Adipati Mangkuprojo kemudian membawa kembali pengantin ke Mangkunagaran, serta mengumumkan perintah sang raja bahwa sang pengantin sekarang bernama Raden Tumenggung Suryo Kusumo. Pangeran Mangkunagara dan Kudonowarso sangat bersukacita. Laksana mendapat anugerah sebesar gunung Anaan. Di bulan Ruwah atau selang sebulan kemudian, Pangeran Mangkunagara kembali mengadakan hajat memperbarui nikah putri sulung Raden Mas Sumbru,
yang dulu sudah menikah dengan Raden Mas Guntur. Dulu belum sempat disedekahi karena menikah dalam keadaan perang dan berada di hutan dan selalu berkejar-kejaran dengan musuh. Baru sekarang sempat dirayakan dan diumumkan kepada para sanak saudara, kerabat, dan warga Mangkunagaran. Acara berlangsung meriah seperti acara bulan sebelumnya. Pengantin banyak mendapat hadiah dari para kerabat. Semua hadir di Mangkunagaran untuk ikut bersukaria. Hampir sebulan penuh selalu bersuka-suka. Baru pada bulan puasa acara dihentikan. Pada tanggal 10 bulan puasa masih di tahun Jimakir, datang surat dari Semarang. Gubernur memberitahu bahwa Pangeran Tirtokusumo atau Pangeran Panjuran wafat di Semarang pada hari ini. Gubernur menyerahkan kepada sang raja perihal pemakaman jenazah Pangeran Panjuran. Gubernur juga menyerahkan putra-putra yang ditinggalkan Pangeran Panjuran. Sang raja kaget dengan berita yang tak diduga ini. Segera sang raja memanggil Pangeran Mangkunagara dan Obruk ke istana. Sang raja berkata, "Saya sangat kaget, Kanda, tidak pernah mendengar laporan Kanda Pangeran Panjuran sakit. Sekarang tiba-tiba mendapat berita telah wafat." Pangeran Mangkunagara berkata, "Ya memang sudah kehendak Tuhan bahwa ajal sudah sampai. Juga sudah sering kita dengar bahwa orang madat umurnya pendek." Sang raja berkata, "Obruk, kehendakku semua peninggalannya aku minta ke sini. Para istri dan anak-anak serta 3 saudara yang lain berkumpullah di sini. Menjadi kewajibanku untuk memberi mereka makan." Obruk berkata pelan, "Itu sangat baik, Paduka." Sang raja lalu memanggil Adipati Mangkuprojo dan Tumenggung Sosrodiningrat. Ketika keduanya telah menghadap, sang raja memberi perintah, "Hei Mangkuprojo, berikan rumah untuk 3 kerabat segera. Jangan jauh dari perumahan anak-anakku Suronoto yang akan menempati Kanda Toyokusumo, Kanda Warihkusumo, dan Kanda Ranukusumo." Ki Mangkuprojo menyembah dan berkata, "Baiklah, Paduka." Sang raja berkata lagi, "Sosrodiningrat, engkau pergilah ke Semarang. Perjalananmu aku sertai surat untuk mengambil semua yang ditinggalkan Kanda Pangeran Panjuran. Semua istri, anak, dan kerabat aku minta dibawa ke sini. Kanda Pangeran Mangkunagara, aku minta punggawamu menemani perjalanan Sosrodiningrat." Pangeran Mangkunagara menyatakan kesiapan. "Baik, Paduka." Si Ronodipuro dengan 30 prajurit berkuda dan 2 mantri masing-masing membawa 10 prajurit yang akan berangkat menyertai Sosrodiningrat. Adipati Mangkuprojo segera memerintahkan para bupati untuk bekerja menyiapkan perumahan untuk para putra dan kerabat Pangeran Panjuran. Lahan di sebelah barat Suronatan diukur dan dibagi lalu dibangun dengan segera. Adipati Mangkuprojo mengawasi sendiri agar cepat selesai. Tak lama kemudian perumahan yang disediakan siap ditempati. Sementara itu Tumenggung Sosrodiningrat dan Ronodipuro berangkat ke Semarang membawa pasukan penjemput. Di jalan tak diceritakan. Singkatnya mereka telah sampai di Semarang dan bertemu dengan Gubernur Harting. Surat dari sang raja sudah diserahkan dan dibaca oleh gubernur dengan seksama. Gubernur segera memerintahkan agar semua peninggalan almarhum Pangeran Panjuran dikumpulkan, termasuk 3 saudara almarhum. Jenazah Pangeran Panjuran sudah dimasukkan ke dalam peti dan segera dibawa ke Mataram. 2 orang Kliwon dan 8 mantri gedong mendahului berangkat membawa jenazah dan segera menguburkannya. Sementara rombongan lain masih di Semarang untuk membawa peninggalan Pangeran Panjuran. Putra Pangeran Panjuran adalah putri bernama Raden Ajeng Khayati. Selain 3 saudara laki-laki yang telah disebut di atas, Pangeran Panjuran juga mempunyai saudara perempuan bernama Raden Ayu Lanjar. Tumenggung Sosrodiningrat dan Ronodipuro membawa 3 saudara Pangeran Panjuran.
anak istri serta saudara perempuan. Sesampai di Surakarta, Tumenggung menuju ke Loji. Oprup sudah menyambut, lalu membawa ke kediaman Pangeran Mangkunagara. Para kerabat Pangeran Pancuran lalu berbakti kepada Pangeran Mangkunagara dan Pangeran Mangkuniningrat. Lalu mereka bersalaman dengan Pangeran Adinagara dan Pangeran Adiwijaya, juga dengan para Tumenggung senior, Ki Puspanagara, Ki Arung Pinang, dan Ki Wirodigta, serta para Tumenggung lainnya. Dari istana kemudian datang panggilan agar mereka disegerakan menghadap sang raja. Oprup dan Pangeran Mangkunagara mengantar mereka menghadap sang raja di istana. Sesampai di istana, para putra almarhum Pangeran Arya Pancuran bersalaman dan berangkulan dengan sang raja. Juga para adik. Mereka seolah bermimpi dapat berkumpul dengan sang raja. Sudah duduk nyaman di hadapan sang raja 3 raden saudara Pangeran Pancuran, juga Pangeran Adinagara dan Adiwijaya, serta Adipati Mangkupraja. Sang raja bertanya, berapa usia ketiga raden? Dikatakan bahwa Raden Ranukusuma lahir di tahun yang sama dengan sang raja. Sementara saudara yang lain tak jauh selisihnya. Tumenggung Puspanagara diperintahkan segera membawa ketiga raden menuju kediaman yang sudah disiapkan. Sedangkan Raden Ayu Lanjar diminta oleh Pangeran Mangkunagara untuk tinggal bersama di Mangkunagaran. Sang raja berkata, baik Kanda, tetapi si Kayati biar tinggal bersamaku menjadi putri keraton. Soal jodoh kelak kita pikirkan bersama. Pertemuan sudah selesai. Oprup dan Pangeran Mangkunagara kemudian keluar dari istana.